saudara Muslim, bagaimana kisah kehidupan jaringannya? terjadi kecemburuan sosial itu? Bagaimana bagaimana Ibu Mary nasib Isa bisa Al-Masih? geser dulu nggak? Ibu Mary dengar suara saya nggak? Bisa geser dulu, jaringan Ibu Mary kurang baik, jadi Bunda tidak menerima dengan baik. Geser dulu ya. Ya. Ya lanjut. Sudah. Ya. Iya. Saya boleh jawab? Sudah bisa Bang Suma? Boleh. Ya. Sudah ditangkap Sudah. pertanyaan saya. Iya. Iya. Oh, ya. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada Bani Israel, pada kaumnya, lalu membawa bayinya, fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam kemudian menunjukkan anaknya. Mereka berkata, kemudian orang Yahudi ini berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Kan ditanya, kenapa kamu hamil? Padahal kamu ini adalah keturunan Harun. Kamu ini saudaranya Harun. Kamu keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan seorang yang buruh peringai. Ibumu juga bukan seorang pesina. Kamu kok bisa hamil? Kok kamu bisa punya anak? Apa kata Maryam? Kau tanya aja sendiri kepada anakku. Orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan? Bagaimana kami harus berbicara kepada anak bayi? Di dalam Al-Quran dikatakan, anak bayi itu berbicara, inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa membela ibunya. Kalau di Bible tidak ada pembelaan sekalipun yang dilakukan oleh Yesus kepada ibunya. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu di dalam Bible. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa membela ibunya, ini Abdullah, jangan kau ganggu ibuku, aku ini adalah orang yang suci. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab dan Tuhan juga menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan apa? Anak bayi ini berbicara, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang menyatakan perkataan yang benar yang mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Nabi Isa, mereka kemudian semakin memperlihatkan kedegilan kebenciannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besar, memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lumpuh berjalan, penyakit sampar sembuh, dan seterusnya. Malah dituduh sebagai pelaku sihir. Tidak pernah mereka ini melihat Yesus itu, Nabi Isa ini adalah sesuatu yang benar. Karena dia, menurut mereka, dia berasal dari anak haram, kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi hebat kali orang ini? Akhirnya pengingkaran dan penolakan terhadap Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Nabi Isa ini semakin kuat. Dan kalau Nabi Isa semakin kuat pengaruhnya, maka orang-orang di luar daripada mereka akan datang merampas tempat mereka. Apa yang terjadi? Kesepakatan mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak jadi dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Selesai cerita. Nabi Isa kami tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Yang mati
yang disalib adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik di sini, saudaraku, yang menarik, ternyata di dalam Bible yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kalau saya tanya nih orang Kristen, mau lulusan apapun dia, pastor, pendeta, aku tanya, Pak Pendeta, tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Kata mereka, tak ada dosanya. Loh, kalau begitu bukan dia yang mati di atas tiang salib. Karena yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini melakukan dosa. Oh, tidak ada dosanya Bang Suma. Lalu, dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Wah, nggak nyambung. Dalil di Bible mengatakan orang yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Paulus memberikan petunjuk itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21. Ternyata di Ulangan 21 yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang dikutuk, sedangkan yang dikutuk menurut Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Sedangkan di tradisi Kristen yang menerima suap adalah Yudas. Kira-kira ada gambaran tidak Bang Suma, siapa itu orang yang menurut ini, kita berbicara menurut versi Islam, yang menggantikan Isa, karena kan terjadi kecemburuan sosial, singkatnya seperti itu, lalu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke sorga, dan penggantinya lah. Kira-kira ada bayangan dalam Muslim, kira-kira siapa yang menggantikan orang itu? Kalau di Islam dikatakan wama qataluhu. Ada data jelasnya begitu? Tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Akan tetapi yang menggantikan Nabi Isa itu dituduh dengan tuduhan yang hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh ini. Mereka tidak yakin. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus berkata dia hidup, tetapi orang lain mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Nah, di dalam Markus 16:12 juga diceritakan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain kepada dua orang muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk rupa yang lain? Kan tidak ada. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tak ada yang memastikan. Markus tidak pernah bertemu Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Tidak pernah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ini adalah Yesus yang dalam bentuk rupa lain. Dari mana dia tahu? Berarti Al-Quran betul. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka bunuh. Mereka nggak yakin. Nah, makanya sederhananya begini. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang suci. Itu diterangkan di dalam surah Maryam ayat 19. Itu jelas. Artinya beliau dikatakan li'ahabalaki gulaman zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Ini Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Sedangkan yang digantung adalah manusia yang dikutuk. Ini siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ini siapa ini yang melakukan hal ini? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, jelas sekali dikatakan
orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, siapa yang fasik ini? Kita baca kemudian di kitab Amsal, Amsal 17 nomor 27, yang disebut orang fasik di sana adalah orang yang menerima suap. Saya bacakan Amsal 17 nomor 23. Siapa orang fasik ini? Orang fasik adalah mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti kalau kita mengartikan Amsal 21:18, Yudas dipakai tebusan untuk Yesus, dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Yudas dipakai ganti sebagai tebusan kepada Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Al-Quran betul, pengakuan Yesus betul. Yang salah Kristen, karena menyembah orang yang digantung terkutuk di atas pohon disalib. Makanya coba saudara saya ini, coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Oke, Apa kata Yesus? saya potong. Silakan. Silakan. Saya potong Bang Suma, maaf. Aku tidak akan mengenal engkau. Maksud di situ Bang Suma, dalam konteks itu kan ini ayat juga yang sering dipakai oleh apologet Islam untuk menjelaskan. Iya. Saya menerima penjelasan yang tadi itu sangat sinkron. Oke. Saya mencoba menarik benang merahnya. Saya menyimak secara mendalam, dan saya ini walaupun kita tidak bisa langsung mengklaim, tetapi ini dari penjelasan Amsal ke apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mendekati dengan Yudas, ya, mendekati dengan Yudas, karena pada saat itu hanya Yudas lah yang menerima suap, itu mendekati. Tapi kita juga tidak bisa mengklaim apakah itu betul-betul Yudas. Nah, soal yang Bang Suma menjelaskan ke saya tentang ini, pemahaman iman saya itu adalah konteks di mana memang Tuhan berteriak, bukan orang yang ibadah tiap hari di gereja. Orang yang ibadah ini dalam konteks iman Kristen, bukan orang yang tiap hari ibadah di gereja yang berteriak Tuhan, Tuhan aku mengenal engkau, atau orang yang mengatakan saya beriman, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak. Jadi ini lebih kepada konteks Yesus mau katakan, berbuat kasih lah, jangan banyak ngoceh bilang saya percaya dia tapi tidak ada perbuatan baiknya. Itu yang saya tahu. Bukan artinya bahwa di situ konteksnya kalau dilihat yang melakukan kehendak Bapakku, bukan berarti bahwa di situ penyangkalan Tuhan Yesus bahwa saya tidak mengakui engkau sebagai muridku. Itu yang saya pahami sih, Bang Suma, dalam konteks Matius 7 itu lebih kepada bukan orang yang berteriak-teriak. Iya, berteriak-teriak bahwa saya percaya Tuhan, tetapi lebih kepada perbuatan baik, orang yang melakukan seperti. Dan saya rasa semua agama punya hal yang sama ya Bang Suma, bahwa bukan hanya kita katakan kita Islam atau kita Buddha, kita Hindu, kita Konghucu, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Saya lebih kepada itu sih Bang Suma. Saya tidak mau berdebat di ayat itu. Makasih. Oke. Kalau saya sederhananya gini. Kan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang duduk di tempat yang istimewa. Bahkan Kristen mengistimewakannya menjadi Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, pertanyaan saya, kehendak Bapa itu menyembah Yesus, atau kehendak Bapa menyalib Yesus? Itu tertulis di mana? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar.
Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Itu hal yang dibenci. Berarti Bapak berkehendak jangan bunuh Yesus. Keluaran 23 ini nomor 7 nomor 8. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Itu kehendak Bapak. Dan kalau secara garis besar, ya, kehendak Bapak ini ibadah Minggu atau ibadah Sabtu. Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi. Kehendak Bapak masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja. Kehendak Bapak ini nyembah Yesus atau menyembah Bapak yang di surga. Semua dilanggar. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada-Ku. Setuju di situ. Kehendak Bapak dalam Matius konteks 7 ini, kalau kehendak Bapak dari seluruh Bible kan besar lagi maknanya Bang Suma, tapi maksudnya kehendak Bapak dalam konteks Matius 7 ini itu lebih kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa dialah ahli Taurat, dialah yang paling labelnya saja mereka para ahli Taurat, tetapi selalu mendiskriminasikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya istilahnya tidak bisa diterima di masyarakat menurut orang-orang Yahudi. Itulah yang mereka diskriminasikan. Jadi kalau kehendak Bapak secara luas memang besar maknanya Bang Suma, tapi dalam konteks Matius 7 yang saya pahami di sini teguran keras Yahudi yang mengklaim dirinya serba tahu tentang Taurat tetapi tidak melakukan kehendak Bapak. Itu Bang Suma. Gurunda izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Daeng Handi mau naik, moderator dinaikkan dulu ya. Fadhol Gurunda, mohon maaf lanjut. Di Matius 7 ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya, bukan dengan orang Kristen, bukan juga dengan orang Islam. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kehendak Bapak itu menghakimi, karena di situ kan konteksnya. Ya, orang Yahudi paham kehendak Bapak itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kalau kehendak Bapak? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berarti yang dimaksud di sini adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku, melainkan dia yang melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat inilah yang dikenali oleh Yesus. Muncul Kristen ikut-ikutan yang bukan penganut Taurat, manggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai namanya, sehingga Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian pemungut kejahatan. Kenapa? Karena mereka ini bukan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah melakukan hukum Taurat. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 Yesus berkata apa? Jangan kau mengikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka berkata tentang hukum Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti hukum Taurat itu harus dipraktekkan. Sedangkan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dalam Efesus 2 nomor 15. Berarti yang dimaksud Yesus di sini yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Makanya dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman yang kusampaikan kepadamu. Ya, Ibu Mary. Ya Pak. Lagi menyimak, lagi loading. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini mengatakan hukum Taurat sama seperti ketika dia berkata di dalam Matius 5 tadi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Ini kalau kita sikapi dengan akal sehat, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa tempat terhina itu? Neraka. Berarti tidak boleh menghilangkan. Nah, sedangkan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, menghilangkan hukum Taurat, mengajarkan orang untuk tidak bersunat,
Tapi apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia kembali untuk ke Yerusalem setelah dia mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat? Apa yang Paulus lakukan? Coba saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat. Coba Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, moderator jangan naikin dulu Kristen yang lain ya. Pertemuan Paulus dan Yakobus di Yerusalem. Ya, betul. Coba baca sampai nomor 26. Apa yang Paulus lakukan di situ? Bertaubat. Gila. Ayat 15 sampai ayat 26. Ada yang bisa bacakan supaya teman-teman yang lain dengar? ke rumah seorang yang bernama Ayat berapa, Gurunda? Ya, dari 15 sampai nomor 26. Coba teman-teman yang lain dibacakan biar saudari kita ini dengarkan. Bagus kalau didengar. Hei. Surat berapa, Gurunda? Kisah Para Rasul 21. Izin ya, ada Pak Adwin ini nanti juga direspon, dia mau memperkuat Islamnya, diusir dari keluarganya, dia mau syahadat ulang Bang Juma. Ya ini Adwin, nantilah habis ini. Kau stay di sini Adwin. Siap. Oke. Siap. Lanjut Iya, dulu. siap Bang, siap. Kisah Para Rasul 12 21. Alamak, gimana? Pecat asistennya itu Bang Suma, lama sekali. menceritakan bahwa Paulus pergi bersama 4 orang dan melakukan upacara penyucian diri bersama mereka pada keesokan harinya. Kemudian Paulus dan keempat orang tersebut masuk ke bait Allah untuk mengumumkan. Tidak bisa jadi dosen ini. Jadi gini, makasih Kang. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, dia dari Siprus. Dan sudah lama menjadi murid, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang beribu-ribu ini mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik, dan percabulan. Pada hari berikutnya, apa yang terjadi? Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitakan, bait Tuhan untuk memberitahukan bahwa bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Tuh, Paulus bertobat. Paulus kembali ditahirkan. Beliau kembali dibaptis, dikembalikan, ditahirkan, disucikan. Lalu Paulus kemudian mempersembahkan persembahan. Persembahan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika dia mempersembahkan? Hewan.
Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur kemudian mendengarkan tentang Paulus mengajarkan supaya tidak bersunat, apa kata imam-imam? Segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus mengikuti. Berarti Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Itu fakta. Itu tertulis di Bible. Berarti yang terjadi selama ini Paulus memprank orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Sedangkan orang Romawi juga punya kepentingan. Apa itu? Mereka harus melanjutkan ritual kepercayaan nenek moyang. Apa itu? Pesta Minggu, Natalan, nyembah kepada Tuhan dewa-dewa mereka. Maka Yesuslah dijadikan sebagai Tuhan dewa mereka kemudian. Diterimalah surat-surat Paulus. Itulah yang terjadi. Makanya orang Yahudi menganggap orang Kristen ini bidat, najis, tama, orang yang najis. Orang Kristen ini dianggap Abu Dasarah. Mereka adalah orang-orang di luar daripada pemahaman Yahudi, orang yang sesat. Begitu ceritanya. Datanglah Islam untuk meluruskan ajaran Nabi yang dibengkokkan. Seperti itu adanya. Begitu saudariku. Lanjut, Bang Handi silakan. Allahu Akbar. Ikhwan Pilah ini Komal kelap-kelip di tap-tap ya. Jangan sampai rungkat Ikhwan Pilah. Kelap-kelip. Lanjut, Daeng. Daeng Handi silakan. Solusi dulu sama Meriati dulu. Belum. Oke, Bang Suma, terima kasih. Siap. Bang, Siap. Iya, gimana? Sinyalnya bermasalah Ibu Mary. Bang Suma asli mana, Bang Suma? Saya orang Makassar. Kita iya? Oh, Orang Toraja. Toraja. Ah, Susisia Kipale. Susisia itu tahu. Romi. Saya dari Toraja, Bang Suma, Bangkendek, berdomisili di Makassar. Sangala. Iya, orang Toraja itu pintar-pintar, baik, sabar. Apalagi orang Bakale. Wih. Iya, serius, orang Toraja itu sabar, baik, santun. Mereka itu Kecuali Pak santun. Bombom. Apalagi kalau tidur Pak sabar Bombom itu sekali. campuran. Pak Bombom campuran dia. Kalau orang Toraja itu sabar. Saya besar di kalangan orang Toraja. Pantasan Banyuma kalau malam pakai sarung. Kalau saya orang Toraja yang besar di kalangan budaya Makassar, Bang Oh, Suma. iya. Iya. Meriati ini masih Kristen kah? Kristen. Katolik berarti ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Iya. Nggak ada rencana Meriati? Ada rencana nggak? Rencana apa ini, Bang? Rencana menikah. Pasti adalah. Rencana. Ya, lanjut bertanya lagi Bu Mary. Silakan. Keluarin semua unek-uneknya. Masih dipikirkan, Bang. Iya. Kalau konsep ketuhanan di Muslim itu saya tidak usah pertanyakan lagi, Bang, karena saya sudah. Nggak paham. Iya, tinggal yang saya ini, yang saya lagi teliti tentang bagaimana keberadaan Nabi Muhammad ini. Beli kitabnya langsung, Sirah Nabawiyah. Ada dikasih teman Ustadz ini, tapi belum sempat dibaca-baca, Bang. Iya, baca Maki. Bagaimana kemudian bangsa Arab itu, bangsa jahiliyah itu bisa berubah frontal kayak begitu. Bangsa jahiliyah tiba-tiba bisa berubah oleh satu orang saja bernama Nabi Muhammad, dan hukum-hukum yang dibawa kemudian kepada bangsa jahiliyah ini itu bisa diterapkan, dan setelah beliau pergi meninggalkan dunia, hukum-hukumnya tidak dihilangkan, tidak ditinggalkan, tetap sampai hari ini.
sampai hari ini tetap tidak pernah berubah. Oh ya, Bang Suma, Siap. terpikirkan satu pertanyaan. Karena sudah terlanjur menyebut nama Nabi junjungan besar saudara-saudara Muslim Nabi Muhammad. Iya. Itu kan Nabi Muhammad memang berada di sekitar bangsa Arab ya untuk menyampaikan pesan-pesan Siap. Maya, singkatnya Siap. begitu. Iya. Iya, tapi ya saya juga hanya meneruskan apa yang saya dengar. Saya tidak punya data untuk itu, nanti Bang Suma yang luruskan. Bagaimana? Sinyalnya itu Gurunda. Terlalu kasar kalau dibilang buta huruf, tapi maksudnya dalam mungkin membukukan mungkin ya sehingga bukan beliau langsung yang menuliskan Al-Quran ini menurut penjelasan teman-teman secara singkat, tetapi sahabat-sahabatnya, karena beliau punya sahabat-sahabat. Apa itu benar, Bang Suma? Iya. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah Al-Quran itu sudah berbentuk mushaf. Diceritakan di hadis riwayat Bukhari nomor 2990, hadis riwayat Muslim 1869, bahwa mushaf itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Al-Quran itu sudah ada dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan apa di dalam Al-Quran? Huzu Al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, sedangkan Al-Quran itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, tradisi penyampaiannya itu lisan. Aduh, kena report. Kena lagi. Kena report, Bang Suma. Astagfirullah. Aduh. Oke, Digaspol silakan. dulu tata layarnya teman-teman ya. Mungkin bisa membantu Bang Suma menjelaskan. Ya, biar nggak bias, biar Gurunda aja, Bang Juma aja yang menjelaskannya, Bu ya. Sabar dulu ya. Nanti naik lagi dia, akunnya banyak, ada 334. Atau nanti Bu Mary bisa bertanya tentang kenapa Islam ini harus sholat atau harus disunat, itu bisa dipertanyakan juga, Bu. Insya Allah bisa dijelaskan. Soal itu kalau konsep itu enggak usah, Bang. Udah tahu ya? Saya lebih tertarik untuk mencari identitas Nabi Muhammad, mengapa dia punya. Dia kan kalau diketik di Google itu muncul manusia yang sangat berpengaruh di dunia, muncul namanya yang pertama. Jadi pasti orang punya rasa penasaran mengapa dia punya pengaruh seperti itu. Padahal kalau dipikir latar belakang pendidikannya dia tidak seperti Paulus yang terpelajar. Dia dapatkan, tetapi kenapa bisa dia mengingat begitu? Maksudnya secara manusia begini kan Pak, hitung-hitungnya saya begini. Pesan yang kita dengar hari ini 2 jam kemudian ketika kita mau teruskan ke orang lain itu belum tentu bisa sama titik komanya begitu. Nah, Nabi Muhammad kan juga adalah manusia yang sama seperti kita, punya mata 2, telinga 2, pikiran seperti itu, tetapi kalau saya seorang yang bukan muslim mempertanyakan itu, kenapa bisa terbukukan Al-Quran. pesan-pesan Allah itu secara detail, sedangkan dia punya keterbatasan. Dan wajarlah juga misalnya kalau ada orang-orang non-muslim yang katakan, tidakkah itu buatan karangan-karangan tulisan sahabat-sahabatnya pada saat itu, bisa jadi ada tambahan atau ada yang dikurangi. Ini pikiran saya sebagai itu, makanya saya mau penjelasan. Begini punya kemampuan seperti bagaimana. Santang ya, mungkin tadi yang jawaban yang tadi biar dilanjutkan sama Gurunda Zuma, benar kata Akhi Kian Santang, biar tidak bias. Tapi sedikit Mbak Meria ya. Sebenarnya sambil menunggu Gurunda, dan Gurunda sudah datang. Lanjut Gurunda, tafadhol. Oke, baik. Iya.
Jadi kalau dalam pengajaran Quran sahabat dari Rasulullah itu ada yang disebut ijazah dan wasimaan. Apa itu? Ijazah setoran dan semaan. Jadi praktiknya adalah seorang guru membaca ayat suci Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Nah, ketika ada kesalahan, maka pasti akan diluruskan. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun kurang lebih. Waktu yang sangat cukup kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang menghafal itu bukan cuma 1-2 orang. Hampir seluruh sahabat. Sedangkan hari ini, anak-anak Islam bukan sahabat Rasulullah. Bisa menghafal Quran, ada yang 3 tahun. Bisa menghafal sampai 30 juz. Apalagi mereka orang-orang Arab, orang-orang cerdas. Jadi tidak ada keraguan kemudian, karena ketika ayat suci Al-Quran itu keliru, pasti kemudian orang akan tahu, dunia akan bergemuruh. Contoh, ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Sembarang, baca Quran ayat apa saja atau surat apa saja. Insya Allah saya akan tahu, kalau itu hurufnya salah, makhrajnya salah, keliru, cara bacanya pun saya ngerti. Artinya apa? Tidaklah mungkin Rasulullah membiarkan sahabatnya salah di dalam mengajarkan Al-Quran. Contoh, ketika saya membaca surat di dalam Al-Quranul Karim misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklimhimul lihimus suhar. Salah begitu pasti ditegur. Kalau ada keliru pasti ditahu. Salah huruf saja, salah bacaan pasti bergemuruh dunia ini. Umat Islam semuanya akan mengatakan itu salah. Misalnya, saya baca begini. Labi samakan. Boleh saya baca ya Gurunda ya? Boleh? Kaget saya, Bu. Bismillah. Tadi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalan. Ah, salah. Harusnya kasrah. Nah, betul. Bacaan bawah. Mursalin. Mursalin. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Tidak bisa tidak. Makanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya. Makanya tidak bisa keliru. Mau sampai kapanpun upaya-upaya untuk merubah Quran, dunia akan bergemuruh. Tidak akan pernah bisa. Apalagi zaman Rasulullah. Sekarang aja yang kita sudah 1400 tahun bisa tahu, apalagi zaman beliau. Nggak bisa salah. Al-Quran itu. Paham. Ya, lanjut Bang. Silakan. Ya, Silakan. paham. Ini kan zaman Injil dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 600 tahun ya. Mohon diluruskan kalau salah. Jaraknya kurang lebih seperti itu, 600 tahunan seperti itu. Dan di Al-Quran ada begitu banyak sekali ada di Bible. Baik itu dalam konteks perjanjian lama maupun Gimana di Al-Quran di Al-Quran ada begitu banyak cerita-cerita yang hampir sama dengan yang ada di kitab Taurat ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Iya. Nah, teman saya biasa bilang begini, kalau kamu beli buku dianalogikan begini, kalau kamu beli buku, kamu mau cetakan yang nah pasti orang selalu mau bilang cetakan yang terbaru seperti itu. Nah, lalu kalau memang kita mau cetakan terbaru, pasti ada patronnya, ada ukurannya, ada istilahnya sumber utama yang dipakai untuk membuat cetakan buku baru seperti itu. Nah, sehingga banyak teman-teman Kristen yang bilang begini. Ini ya teman-teman Kristen yang bilang begini, Bang Suma. Siap. Copy paste karena kenapa banyak tentang Taurat, perjanjian lama, terus Injil dan lain sebagainya itu hampir sama semua ceritanya di Al-Quran. Berarti ini dikopas ya seperti itu. Nah, sedangkan penjelasan dari saudara-saudara kita yang Muslim, mereka ya saya sederhanakan,
mereka katakan menyempurnakan seperti itu melalui pewahyuan kepada Nabi Muhammad. Oke. Nah, itu pandangan Bang Suma itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat nih, bagaimana Lukas, Markus, Matius, dan penulis Yohanes menceritakan tentang Paulus, tentang Yesus. Mereka nggak sesaman dengan Yesus. Penulisan mereka ada yang ditulis tahun 53, ada yang ditulis 64, dan seterusnya. Nggak ada yang ditulis pada zaman Yesus. Artinya mereka menuliskan berdasarkan berita-berita yang mereka lakukan penyelidikan. Menyalin dari penulis yang lain. Atau melakukan penyelidikan. Atau mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, tidak bisa bahasa Yunani, bahkan membaca pun beliau tidak bisa. Lalu dari mana beliau ini mendapatkan kemudian upaya-upaya untuk membaca dan menjelaskan tentang Taurat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran, kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran, wahyu Allah yang maha melihat, maha mendengar, yang menyaksikan tentang Tauratnya, yang menyaksikan tentang Injilnya, yang datang kepada nabinya terdahulu, keadaannya disampaikan kemudian kepada Rasulullah dalam menggunakan bahasa Arab. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh telah datang rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu kata Allah apa? Yahdi bihil lamanit tabaridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah kemudian Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil sudah disembunyikan sebagian dari umatnya. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran, saudara Kristenku yang saya kasihi, apakah yang kalian pegang itu adalah Tauratnya Nabi Musa? Apakah yang kalian pegang itu adalah kitabnya Yesus? Kalau mau jujur, sudah pasti bukan. Bukan Tauratnya Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yahdi bihil lamanit tabaridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, pemegang Taurat dan pemegang Injil, Allah memberi petunjuk kepada kalian dengan mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Kita mau baca kitabnya Nabi Musa, tak ada. Kitabnya Nabi Daud, tak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa, tak ada. Mana kitab itu? Sedangkan Markus, Matius ini hanyalah penulis-penulis yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus dan murid-muridnya. Yesus ceritanya dengan Tuhannya dan dengan umatnya. Terus kitabnya mana? Tak ada. Yang sampai pun di Indonesia hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu adalah bukan firman Tuhan. Apa buktinya? Terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Nah, ini yang dialami oleh kitabnya saudara Kristen. Kenapa bisa direvisi? Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan, hanya terjemahan. Itu pun terjemahan dari buku-buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Alhamdulillah Al-Quran hadir kemudian.
sebagai penunjuk jalan menuju kepada jalan keselamatan. Seperti itu. Silakan yang lain. Masya Allah, sudah jelas Bu Meria? Tapi mengapa begitu persis ya Bang Sumaya? Iya. Mungkin Dinda Abuya diambil alih dulu, Dek. Saya makan siang dulu, karena saya belum makan Masya Allah. siang malam ini. Siap, Gurunda bro. Lanjut. Saya juga belum makan malam pagi tadi. Ada coto begadang. Cina begadang. Sebentar aja, saya makan makanan ringan yang saya ingin makan ini. Apa itu? Popcorn 2 kilo. Bukan. Papeda. 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 Melani, Saya sambil nyimak, silakan. Iya. Saya dengar Nanti sambil makan ya. besok. Mary saja Pak. Sekali sebut namanya Mary saja. Ya Mary, besok. Saya besok sama Bang Juma mau ke Pantai Losari. Nah, nanti kau bawa mintu anumu, Sirah Nabawiyah. Nanti kau baca, bantu baca ya besok. Oh iya ya, oke nanti Bang. Pelajari itu pale ya. Ini dikasih teman Ustadz tapi dia kasih saja, baru dia ndak mampu bedah dengan saya, takut katanya. Nggak baca dulu. Iya Bang. Bang siapa ini? Dengkule. Oh, Dengkule. Di mana tinggal, Deng? Di Perumnas. Sama Late. Dekat berarti rumahku Perumnas Santang, Ki. Bukan. Tamalate tiap hari kali lewat Tamalate ke pasti Miselan. kau lewat. Iya kalau kau ke Antang. Tamalate itu 20 tiap hari, hampir tiap hari saya lewat sana, Bang. Ya pasti jalan utamamu ya. Ada. Saya panggil dulu pale itu, Pak Adwin. Dan utamaku Pak Adwin, gimana? Adwin? Iya Bang. Ya. Iya